Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula wau disanjangi kalih Pak Lurah. Dalu menika acara persada bersolawat lan halal bihalal, insyaallah bib sing dugi wonten 3.320.000. Tapi kok Pak Lurah ketoke niki sing jawab salam nembe tiyang kalih dosa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nate nyendikan wonten 3 golongan menungso ingkang boten wajib jawab salam. Kaping pisan yaiku tiang-tiang sing albudeku. Napa niku? Albudeku niku tiang-tiang ingkang suda rungu. Kaping pindho albisuwu. Albisuwu niku yaiku tiang-tiang ingkang napa? Lah niku angel sing nyendikan normal. Kaping 3 yaiku tiang-tiang tis'a wa tis'in alias songo. Nek basane sakniki niku tiang-tiang ODGJ. Sinten niku? Lah kula tak nyobi teng mriki teng Sempu Ngandong Boyolali wonten boten sing mlebet 3 golongan menika. Teng ajenge Pak Lurah lan para-para niki dados saksi. Cobi salamipun diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pon genep 3.320.000 jawab salam. Niki ketinggal mboten niki? Mboten ketinggal. Lah terus pripun? Wong kok kon repot. Tak cuma nggih. Bismillah. Lah, wong dugi mriko tibake. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قوله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد. Alhamdulillah ing dalu menika kita memulai hari di bulan Syawal ini, di bulan engkang sedanten umat Kanjeng Nabi Muhammad merasakan sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan di mana kita insyaallah tergolong manusia-manusia yang dapat menyempurnakan bulan Ramadan dengan kegiatan yang tetap istiqomah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang kedua,
di malam hari ini, kumpul kita di tempat ini, di wadah persada ini, dengan halal bihalal ini, kumpul dengan kegiatan yang dimana kegiatan tersebut karena iktiba cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki kadose sakderenge kita sedanten mulai tausiah, tak cobi niki do ngantuk napa mboten. Kula niki wau saking Solo medal mriki niku subhanallah ngantos Nagosari niku garing sedanten. Mlebet sempu niki kok Jawa. Alhamdulillah insyaallah Jawa dalu menika bentuk rahmate Gusti Allah dugi teng kita sedanten. Sing amine paling banter kathah rahmate Gusti Allah. Sing amine telat ya rahmate tekone sok bar badan. Mbok nek misale ana sing sanjang donga niku amine iki sing sregep ngono lho. Leres mboten? Mugi-mugi sedanten teng mriki jawah dugi menika insyaallah dados rahmate kita sedanten. Lah, mbok semangat kaya nek pas jikok THR-an ngono ki lho. Malam hari ini kita semua kumpul karena apa? Karena kita rindu dan cinta dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengikuti di bulan Ramadan dari mulai berpuasa, sahur kita, berpuasa kita, buka puasa kita, sampai tarawih kita, tadarus Quran kita, meminta ampun di malam hari, yang sholat lail, yang mereka menyibukkan diri di masjidnya Allah, beriktikaf untuk mencari rahmatnya Allah. Kumpul kita pada malam hari ini untuk menyempurnakan agar apa? Agar kita menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh baginda Muhammad. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek ngoten menika sareng-sareng kalih kula. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sami-sami salat salam kurang banter ala toha sing wingking salatullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah tawas wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah sing di malam hari ini diawali dengan semangat bersolawat, mulai dari berangkatnya dari rumah, keluarnya dari rumah, duduknya di tempat ini, sampai nanti keluar dari tempat ini penuh dengan rahmat dan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyate ngendikan, sinten-sinten mawon saking umat-umat baginda Muhammad, hamba-hambanya Allah yang dari keluar rumahnya dia diniatkan untuk mencari ilmu, diniatkan untuk mencari ridhonya Allah, sampai dia kembali ke dalam rumahnya kembali, Allah akan penuhi setiap langkahnya dengan rahmat dan ampunannya Allah. Amin Allahumma. Mugi-mugi kita sedanten sing sakderenge acara mulai, dereng niat niki acara kagem Gusti Allah, monggo sareng-sareng kita niatkan niat-niat yang baik, niat kita untuk duduk mencari ilmu, niat kita untuk duduk majelis zikir, niat kita untuk duduk bersilaturahmi, niat kita untuk duduk bersolawat, kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mencari kesenangan dan kecintaan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halal bihalal silaturahmi adalah sebuah budaya yang dimana hanya di Indonesia, hanya di negeri kita ini, acara seperti ini diwadahi dan menjadi sebuah budaya. Tidak ada di tempat lain, tidak ada di negara lain. Halal bihalal seperti ini diciptakan. Kenapa menciptakan halal bihalal seperti ini? Karena apa? Karena kita semuanya diajarkan oleh guru-guru kita untuk datang duduk bersama orang-orang yang cinta dengan Allah dan dicintai oleh Allah, cinta dengan ilmu dan dicintai oleh ilmu, cinta dengan Rasul dan dicintai oleh Rasul. Kita kumpul seperti ini karena apa? Karena ittiba, kita cinta dan kita rindu akan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boten wonten teng negara liyane niki. Dados kita niku yang hadir di tempat ini tidak ada satu pun terkecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala ridho terhadap kita. Inilah bukti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam yang dimana Allah ridhoi kita. Jenengan bayangke, kalau misalnya kita itu keluar dari rumah sudah sampai perapatan Sempu, tiba-tiba Jawa, terus wonten sing muter balik, wonten sios dugi, berarti dia belum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita semua yang hadir di tempat ini, dengan bentuk kita cinta, kita rindu atas baginda Muhammad, kita rindu majelisnya Allah, kita rindu majelis zikir, kita rindu majelis ilmu, Allah ridhoi kita hadir. Alhamdulillah kita bisa duduk di tempat ini penuh dengan kenikmatan. Alhamdulillah. Kalau misalnya jenengan sakit bayangke, berapa ribu bahkan juta orang yang pada malam hari ini mereka sibuk di jalan, mereka sibuk dengan dunia, mereka sibuk dengan arus mudik. Akan tetapi kita duduk di tempat ini, kita hadir di tempat ini, kita menyibukkan diri kita untuk kita menyibukkan diri, hati dan lisan kita menyebut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang tiada dua. Mau jenengan datang dengan bentuk kegelisahan, mau jenengan datang dengan bentuk pamer, mau jenengan datang dengan bentuk apapun, kalau datang jenengan di sini karena untuk bersolawat atas baginda Muhammad, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima solawat kita. Amin Allahumma. Makanya kalau hadir di tempat seperti ini, kita hadir dengan niat yang banyak. Mulai dari keluar rumah kita sampai duduk di tempat ini, penuhi hati, pikiran, lisan kita dengan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena hal tersebut yang dapat menjadikan doa-doa kita terkabulkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate nyendikan,
tidak satu terkecuali dari umatku yang dimana mereka berkumpul di satu tempat, kumpul mereka lebih dari 40 orang, maka satu dari mereka adalah walinya Allah. Dan walinya Allah mustahil kalau doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, doa hajat dunia dan hajat akhirat kita diangkat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sedanten mulai dari panitia penyelenggara yang hadir di tempat ini, tetangga-tetangga acara tempat ini yang menyibukkan diri dengan acara ini, yang hadir ataupun tidak jadi hadir di tempat ini, yang mereka mendengarkan suara dari tempat ini, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita menjadi umat baginda Muhammad yang paling sempurna, mengangkat derajat kita menjadi umat baginda Muhammad yang selalu dekat dengan pintu hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengangkat derajat kita menjadi umat baginda Muhammad yang dibimbing di jalan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma. Alhamdulillah, pada malam hari ini juga kita bisa rasakan kenikmatan, yang dimana kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang hanya dirasakan oleh umat baginda Muhammad. Yang tadi saya bawakan di awal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada dari umat Nabi Adam hingga umat Nabi Isa alaihi salam yang mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan umat baginda Muhammad. Tidak ada di umat-umat yang lain. Jenengan mau cari di kitab apapun, jenengan mau cari di kitab yang manapun, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kenikmatan berupa bulan Ramadan, kenikmatan berupa bulan Syawal, kenikmatan berupa majelis sholawat, kenikmatan berupa majelis zikir, majelis ilmu yang hanya diberikan kepada umat baginda Muhammad. Di zaman terdahulu, apabila Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, semua Nabi dan Rasul ketika memberikan fatwa, memberikan sabda, Allah berfirman bahwasanya harus sholat 1000 kali, ya semua harus sholat 1000 kali. Bahwasanya mereka semua itu ketika melakukan sebuah dosa, maka mereka sebelum keluar dari rumah Allah sudah memberikan gambaran kepada mereka, wahai Nabi Musa, umatmu fulan melakukan dosa tadi malam, maka harus diberikan hukuman kafarat berupa A. Contoh misal wonten wong sempu nglakoni dosa bengine, boten wonten sing ngertos. Niku nek umat Nabi lainnya belum keluar dari rumah sak desa sempu niku pun do ngertos. Pun do ngertos bahwasanya seperti ini dosa yang dilakukan fulan. Apa yang harus dilakukan? Maka dia harus loncat dari atas gunung, maka harus melakukan hal seperti itu. Tapi lihat umat baginda Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib kita, menutup dosa-dosa kita, menutup segala kesalahan kita. Sing sasi Ramadan, sing mokel karo delik-delik, ya ora diarani wong sing raposo. Leres mboten? Nek teko buka ning masjid ya tetep dibageni, leres mboten? Ya apa ya? Wonge teko sing pundi? Oh nggih. Mereka semua yang dimana ketika di bulan puasa mereka ngerasani tonggone, mereka ngerasani mobile anyar, mereka ngerasani listriknya muni terus, tetep nek arep sasi badan do silaturahmi siji karo siji. Leres boten? Wonge teko? Teko? Itu hanya bisa dirasakan oleh umat baginda Muhammad. Bayangke
nek misalipun kita semua itu aibnya dibuka oleh Allah. Allah memberikan layar di atas kita. Sami tadi siang mokel ngombe es teh karo mangan soto ning tengah sawah. Terus kula dugi arep melu buka bersama. Menurut jenengan kula dikei kurma napa mboten? Kei kurma napa mboten? Jemu mboten mungkin sing ngono dipataki biji kurma. Itu hanya kenikmatan umat baginda Muhammad. Maka dari itu apabila kita telah mendapatkan fasilitas seperti ini, kita tahu dosa kita banyak, kita tahu kesalahan kita bertubi-tubi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda Muhammad? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah sekali-kali kalian itu berprasangka buruk kepada Allah, karena la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah menyerah untuk rahmati Gusti Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melakukan dosa maka bertobatlah kalian. Sahabat bertanya, lalu kalau kita melakukan dosa kembali bagaimana ya Rasulullah? Maka bertobatlah kembali. Lalu kalau kita melakukan kesalahan kembali, maka bertobatlah kembali. Kalau kita melakukan lagi, bertobatlah kembali. La taqnatu mir rahmatillah. Walaupun 1000 kali kita melakukan dosa, maka 1001 kali kita bertobat. Jangan pernah kita sekali-kali merasa diri kita tidak butuh sama Allah, merasa diri kita tidak butuh sama Rasulullah. Karena apa? Karena merekalah, karena Allah Subhanahu wa taala tempat kita menyandar, tempat kita meminta, tempat kita memohon ampunan. Akan tetapi ingat, kalau urusan dengan Allah, maka Allah itu memberikan la taqnatu mir rahmatillah. Tapi nek urusane kalih tangga, nek urusane kalih kanca, nek urusane kalih sederek, nek urusane kalih wong tua, tidak ada yang bisa mengampuni kecuali kita meminta maaf, kecuali kita meminta ridho. Oleh karena itu, acara seperti ini halal bihalal, tidak ada dua, tidak ada di negara lain. Patut kita bersyukur hidup di negara Nusantara ini, hidup di negara yang penuh rahmah, penuh berkah ini. Karena apa? Diwadahi, wis dadi budaya, wis dadi ajaran untuk kita melakukan halal bihalal. Itu sebuah kenikmatan. Senajan jenengan boten seneng kalih tanggane, nek tekone sareng-sareng kan ra ngetoki nek boten seneng. Saged jaluk ngapura. Itu hal yang benar-benar hanya bisa dirasakan oleh umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyemangatkan diri kita untuk kita memperbaiki hablum minanas kita, memperbaiki hubungan dengan manusia satu sama lain. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan, orang yang paling baik, orang yang paling tinggi derajatnya di mata Allah adalah orang yang selalu merasa dirinya lebih jelek dan orang lain itu lebih baik daripada dirinya sendiri. Jadi mari kita latih diri kita, mumpung ada bulan Syawal, mumpung ada kegiatan silaturahmi halal bihalal, latih hati kita, latih diri kita untuk kita bisa benar-benar memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita. Insya Allah dengan memperbaiki hati kita, Allah angkat derajat kita. Wong sing sakderenge ora seneng karo awake dhewe, dengan kita berprasangka baik, Allah berikan pintu hidayah kepada mereka. Allah berikan pintu inayah di dalam hati mereka agar mereka bisa membukakan pintu maaf kepada kita. Akan tetapi nek tekone karo petetang-peteteng, nek tekone orang gawoke buah, nek tekone karo ngejak gelut, ya ora mungkin nek njaluk ngapura dimaafke. Leres mboten? Wonten mboten wonge?
Sing pundi? Mas, masuk mbok borong kabeh to, Mas. Marilah kita sama-sama dadekaken diri kita sedanten niku ngerasa bahwa diri kita itu tidak lebih baik daripada orang lain. Kalau kita sudah merasa hal seperti itu, kita latih hal seperti itu, makmur sedanten. Pak polisi mboten kathah tugase. Do ayem tentrem sedanten, penjara do kosong kabeh. Karena apa? Karena diri kita merasa lebih buruk daripada orang lain. Ketika lebih buruk daripada orang lain, otomatis kita akan memperbaiki diri kita kembali. Sing waune niku mboten sae dilatih ben dadi sae. Sing waune niku ben dinten ngrasani tanggane, sesuk-sesuk ya nggawoke pasakan nggo tanggane. Pak Lurah, tiangnya dugi niki. Wah, pun kecatet kalek Pak Lurah niki. Itu hal yang harus benar-benar kita bisa rasakan. Kalau misalnya kita tidak bisa merasakan hal seperti itu, maka yang harus kita sadari, kita latih diri kita tafakur sama Allah. Kenapa kita itu merasa lebih baik daripada orang lain? Dengan kita tafakur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita duduk di malam hari menangis sama Allah, maka Allah akan leburkan hati kita, dihilangkan sifat sombong, dihilangkan sifat riya, dihilangkan sifat hasud kepada orang lain, menjadikan ukhuwah kita semakin kuat. Dan tempat-tempat seperti ini itu menjadi berkah di dalam hidup kita. Berkah yang seperti apa? Berkah dugine kita teng mriki boten wonten sing membawa dengan kejelekan. Pulangnya kita dari tempat ini, insya Allah kejelekan semua juga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma, amin Allahumma. Kalau misalnya jenengan sedanten niku benjing teng akhirat, ditanglet kalih Gusti Allah, wahai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagian wong Indonesia, khususiyah wong Boyolali, lebih khusus lagi wong Ngandong, lebih khusus lagi wong Sempu. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada jenengan semua, bagaimana amal ibadah jenengan? Sae Gusti Allah ditimbang teng mriki, pun ditimbang niki, alhamdulillah ternyata amal ibadah lebih berat daripada amal keburukan. Allah mengatakan, wahai malaikatku, masukkanlah wong Sempu niki ke dalam surgaku atas rahmatku. Pun ajeng mlebet niki, tiba-tiba datang tonggone sing biyen tahu dirasani. Ya Allah, wahai Gusti, wonten napa hambaku, jangan masukkan dia ke dalam surga. Karena apa? Karena dia selama hidupnya selalu ngerasani aku sebagai tonggone, dikelongi. Teko meneh sing tahu diutangi tapi ora disaur. Wonten mboten? Tiange dugi kudunge napa? Hah? Coba banter-banter. Ya Allah ya Rabb, jangan engkau masukkan dia ke dalam surga terlebih dahulu. Karena apa? Karena dia pernah hutang kepadaku, akan tetapi tidak dibayar hutangnya sampai aku meninggal. Dikelongi melih. Wonten sing dugi melih, sing nate kerja mboten dibayar. Ya Allah ya Rabb, jangan engkau masukkan dulu ke dalam surga. Kenapa wahai hambaku? Karena dia selama hidupnya tidak pernah memberikan hakku sebagai pekerjanya. Dikelongi melih, entek iki. Seprapat, entek.
Cek ono sing teko neh bojone. Ya Allah ya Rabb, jangan engkau masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Kenapa? Karena aku sebagai istrinya tidak pernah diberikan hak-haknya. Hak-hakku sebagai istri tidak pernah dipenuhi olehnya. Dugi wonge Bu, ora sah diduting. Iki pahalane wis entek, dugi melih bojone. Lah pripun nyelongine melih? Ditambah dosane bojone dikek kening DE. Wis ngono teko meneh anake. Ya Allah ya Rabb, jangan engkau masukkan ke dalam surga. Karena apa? Karena dia selama di dunia menjadi seorang ayah tidak pernah mengajarkanku tentang ilmumu dan mengajarkanku tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki diblekke niki blek pun entek pahala dosane kebak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, masukkan dia ke dalam neraka karena perbuatannya terhadap manusia lainnya. Naudzubillahi min. Akan tetapi tiba-tiba datang sesosok hamba yang mengatakan kepada Allah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku adalah amal ibadahnya dia selama puasa Ramadan. Aku adalah bukti bahwa dia semasa bulan Ramadan selalu beribadah kepadamu, selalu melakukan semua kewajibannya, selalu melakukan semua sunnah-sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman lewat hadis qudsinya, barang siapa yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, maka aku Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan secara langsung. Boten dicatet kalih malaikat, boten dilewati menungso, boten wonten makhluk sing ngertos, akan tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengerti seberapa besar dan yang memberi seberapa banyak. Datang ini sesosok hamba, aku berupa hamba karena izinmu, ingin mendampingi dia dan mengajaknya masuk di dalam surgamu, karena dia selama bulan Ramadan melakukan semua kewajiban-kewajibanmu. Wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku dan juga ibadah di bulan Ramadan. Insya Allah sedanten sing teng mriki yang sempurna di bulan Ramadan, yang melakukan puasa dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, yang menyibukkan diri dengan tilawatil Quran, yang menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah, yang menyibukkan diri dengan memeriahkan masjid-masjidnya Allah, menyibukkan diri dengan terawih, menyibukkan diri dengan iktikaf, menyibukkan diri dengan qiyamul lail. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membalas secara langsung dan kita semua masuk ke dalam surga Ridwan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan juga untuk kita semua, momen seperti ini jadikan untuk kita mengasah hati dan keimanan kita. Sadari kembali betapa kurangnya kita di bulan Ramadan kemarin, sedihnya kita ditinggalkan bulan Ramadan. Kita mari berdoa supaya apa? Supaya kita kembali dipertemukan oleh bulan Ramadan ke depan dengan panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan yang sempurna sehingga puasa kita di bulan Ramadan berikutnya menjadi puasa-puasa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sempurna karena puasa-puasa kita lakukan
dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Insya Allah sing dugi teng mriki pada malam hari ini semuanya Allah kabulkan semua apa yang telah dilakukan selama bulan puasa kemarin. Allah ampuni segala bentuk kesalahan satu sama lain. Allah mudahkan untuk memaafkan satu dengan yang lainnya. Allah mudahkan hati kita menerima rasa maaf dari umat manusia lainnya. Insya Allah dengan memaafkan ini menjadi sempurna bulan Ramadan kita. Di bulan Syawal ini benar-benar kita merasakan kemenangan, keimanan yang seutuhnya, keimanan yang sempurna, dan juga ketaatan yang semakin sempurna. Berkah pada malam hari ini, sholawat pada malam hari ini, majelis ilmu pada malam hari ini. Allah angkat derajat kita semua. Allah angkat derajat kita semua menjadi umat baginda Muhammad yang dicintai oleh baginda Muhammad dan semakin mencintai oleh baginda Muhammad, yang merindukan baginda Muhammad dan dirindukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah berkah pada malam hari ini semua karena rasa cinta dan juga rasa rindu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil kita untuk berziarah ke makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat beribadah umrah dan haji ke Baitullah. Insya Allah sempurna Islam kita, sempurna iman kita, sempurna Islam dan iman anak-anak istri kita, sempurna iman dan Islam keluarga-keluarga kita semua, tidak terkecuali sebelum sepeninggal kita. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan mata kita dapat memandang Ka'bahnya Allah. Allah tidak mengharamkan zahir kita dapat berziarah kepada makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ya Allah ya Rabb, jadikan diri kita, jangan engkau haramkan diri kita, jangan engkau haramkan anak istri kita, jangan engkau haramkan keluarga kita untuk dapat berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumpa di dunia kita, berjumpa di mimpi-mimpi kita, berjumpa kelak dituntun oleh baginda Muhammad saat sakaratul maut kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam keadaan suci, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Allah ridha kepada kita, Nabi Muhammad ridha kepada kita, dalam keadaan orang tua kita ridha terhadap kita, dalam keadaan tetangga-tetangga kita ridha terhadap kita, dalam keadaan guru-guru kita ridha terhadap kita, sehingga kita dapat selamat di alam kubur kita, dapat selamat di padang mahsyar kita, dapat selamat nanti di yaumil mizan, dapat selamat di siratal mustaqim, dan kita dapat berkumpul dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga firdausil a'la ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin bihadrika sallallahu rafidah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Ya Allah ya Rabb, jangan jadikan malam hari ini malam terakhir bagi kami, malam terakhir bagi kami. Ya Allah ya Allah ya Allah, ridhoilah kami dapat berjumpa dengan bulan Ramadan kembali, ridhoilah kami dapat berjumpa di bulan Syawal kembali, sehingga kami dapat berkumpul dan memeriahkan bulan Ramadan, dapat memeriahkan bulan Syawal dengan sempurna, dengan sempurna umur yang panjang. Orang tua kami, orang tua kami ya Allah, jangan engkau haramkan mereka dapat berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang, dapat berjumpa di bulan Syawal yang akan datang, karena kami masih membutuhkan mereka, karena kami masih ingin hidup dengan mereka, karena kami ingin dibimbing oleh mereka. Ya Allah ya Rabb, panjangkan usia mereka, sehatkan jasmani rohani mereka, ridhoi mereka ya Rabb, ridho mereka ya Allah terhadap kami ya Allah, anak-anak mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya Allah, jadikan mereka ridho kepada kami, ridho dunia, ridho akhirat, karena engkau berjanji ya Allah, ridho Allah fi ridho walidain, maka ya Allah ridhokanlah ya Rabb orang tua kami kepada kami ya Allah, sehingga kami dapat mendapatkan ridhamu ya Allah.
ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jangan jadikan juga ya Allah dari kami semua ya Allah, mulai dari panitia acara ini ya Allah, tetangga-tetangga tempat ini yang berkecimpung di tempat ini, yang merasakan capek di tempat ini, yang hadir di tempat ini, yang mengisi acara di tempat ini ya Allah ya Rabb, tidak terkecuali dari kami semua ya Allah, yang berjualan di luar pun ya Allah, pulang dari tempat ini Engkau angkat segala bentuk dosa dan kesalahan kami, Engkau jadikan kami umat yang Kau ridhoi, hamba yang Kau ridhoi, sehingga kami dapat terus mendekat dengan baginda Muhammad, terus menyempurnakan iman kami ya arhamar rahimin. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafati minal fitani ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal du'ana, Rabbana taqabbal hajatuna, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi niyatil qabul tamami kulli sul maqbul ila hadratir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.